Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Awali Yuda, NIM D400190092, kelas E, Praktikum Elektronika Analog Lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu pada praktikum EAL kali ini, yaitu tentang rangkaian pembanding sekaligus dia juga mengalami penguatan yang bersifat inverting. Langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Nah, ini pada rangkaian ini terdapat sinyal generator sebagai pembangkit gelombang sinus. Ini terdapat sinyal generator. Kemudian untuk memonitoring sinyal outputnya yang sudah diolah ke dalam suatu rangkaian ini, yaitu juga terdapat osiloskop, yaitu untuk memantau gelombangnya. Pada rangkaian ini yang saya buat ini, yaitu terdapat 3 buah sistem rangkaian, yaitu yang pertama yang saya merahkan ini adalah sebuah rangkaian komparator. Kemudian yang kedua ini yaitu rangkaian penguat daya atau penguat kelas berbasis transistor, yaitu transistor 2N3055. Yang ketiga yaitu terdapat sebuah filter aktif BPF. Jadi di sini sinyal dikuatkan. Oke, langsung saja kita mulai dari rangkaian komparator. Dalam rangkaian komparator ini, variabel resistor atau RV1 harus bernilai sama dengan RV2. Kenapa harus sebanding? Kita bandingkan dulu ini nilainya. Kenapa bisa berbanding? Karena sebuah rangkaian komparator akan bekerja jika kedua resistor mempunyai nilai resistensi yang sama. Dan ada juga VCC di sini, RV2 kita buka. Terdapat juga rangkaian ataupun supply tegangan DC atau tegangan sinyal kotak, yaitu sebesar 15 volt dan negatifnya di ground melewati sebuah IC LM741 yang tegangan outputnya dimonitor menggunakan voltmeter. Ini voltmeternya DC, dan juga terdapat dioda sebagai penyearah tegangan atau agar sinyal DC yang dihasilkan oleh sebuah power supply ini benar-benar datar, tidak ada ripple. Kemudian sinyal keluarannya dikendalikan oleh potensio 1 atau variabel resistor. Kemudian yang kedua ada rangkaian penguat daya. Rangkaian penguat daya ini berbasis transistor 2N3055, yaitu ini penguat kelas yang juga dipantau dengan sebuah voltmeter untuk mengetahui tegangan keluarannya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat rangkaian filter aktif BPF. Di sini juga terdapat penguatan gelombang
oleh IC LM741 dan juga terdapat resistor filter dan kapasitor filter. Untuk RV1 dan RV2 pada rangkaian komparator, jangan lupa kita samakan resistansinya, yaitu sebesar 50%. Kemudian untuk potensio 1 dan potensio 2 yaitu memiliki ketentuan masing-masing sesuai digit terakhir NIM kita. Kita lihat dulu di tabel ketentuannya. Ini adalah tabel ketentuan, yaitu variabel digit akhir NIM untuk pengaturan angka pada potensio 1 dan potensio 2. Saya memiliki digit NIM terakhir 2. Sehingga ketentuan yang berlaku adalah high dan low. Potensio 1 high dan potensio 2 bernilai low. Kemudian kriteria high dan low itu juga sudah ditentukan pada modul, yaitu ini. Resistansi bernilai low yaitu sebesar 25%, sedangkan high 75%. Kita atur dulu menjadi high dan low. Potensio 1 bernilai high berarti 75%. Kita atur 75%. Ini sudah tertera 75%. Kemudian potensio kedua bernilai low, yaitu bernilai 25%. Ini sudah kita setting ke 25%. Kemudian langsung saja kita run atau kita play. Akan tampak 4 gelombang pada 4 channel. Langsung saja kita analisa. Channel A adalah channel di mana channel tersebut terhubung di keluaran dari suplai atau tegangan DC tadi. Kemudian channel B terhubung ke output sinyal generator atau sebuah input rangkaian. Yang ketiga channel C terhubung ke output penguat daya yang dimonitor menggunakan voltmeter DC. Yang ketiga channel 4 atau channel D terhubung ke rangkaian filter aktif. Kemudian kita analisis gelombangnya. Pada channel 1 gelombang datar karena gelombang merupakan sebuah sinyal DC dan juga difilter oleh dioda sehingga gelombang tersebut benar-benar datar. Yang kedua yaitu input dari sinyal generator. Input dari sinyal generator berbentuk sinus sempurna. Yang biru ini berbentuk sinus sempurna karena dia keluaran dari sinyal generator berbentuk sinus. Jadi dia sinus sempurna. Kemudian channel 3 yaitu terhubung ke penguat daya. Dapat kita lihat pada penguat daya ini bersifat inverting, yaitu gelombangnya adalah kebalikan dari
gelombang input pada sinyal generator. Dapat kita lihat secara seksama gelombang input pada sinyal generator diawali dengan ke atas sebagai bukit dan dia turun ke lembah. Sedangkan pada output inverting yaitu dia adalah kebalikannya, sehingga dia turun ke lembah baru menuju ke puncak. Jadi kebalikan dari output sinyal generator karena dia bersifat inverting. Kemudian yang keempat yaitu channel D. Dia adalah keluaran dari filter aktif. Ini masih sama inverting sehingga bentuk gelombang sama dengan channel ketiga. Namun dilemahkan sehingga puncak peak to peak menjadi lebih rendah. Kemudian ada pertanyaan yaitu yang pertama, kenapa hasil akhir gelombang pada channel 4 pada rangkaian seperti itu? Hasil gelombang pada channel 4 itu terbentuk gelombang sinus sempurna. Namun bentuknya inverting dari gelombang input sinyal generator pada channel 3. Jadi bentuk sinyal pada sinyal generator diawali dengan gelombang naik, sedangkan pada filter aktif atau channel D dia bentuknya ke bawah. Gelombang tersebut bisa inverting karena gelombang input sinyal generator mengalami penguatan atau inverting oleh rangkaian dengan penguat TR2N3055. Ini sebagai penguat daya. Yang penguatan outputnya diatur oleh variabel resistor 10K atau port 2 dalam rangkaian. Untuk channel 4 sendiri masih sama dengan gelombang pada channel 3 yaitu bersifat inverting dan masuk ke dalam filter lagi atau disebut rangkaian BPF. Ini pada channel 4. Hasilnya gelombang akan sedikit lemah dari gelombang pada channel 3 meskipun sudah terdapat filter aktif. Dan penguatan gelombangnya dengan IC LM741 dan resistor filter outputnya diatur oleh resistor 1,2K atau RFIL2 dalam simulasi. Ini komponennya. Kemudian untuk perhitungan frekuensinya dapat kita lihat di sini. Untuk high pass filter yaitu 1/2pi kali R resistor kali C, yaitu 1/2 kali 3,14 kali 1200 ohm kali 4,7 kali 10⁻⁹, yaitu hasilnya 1/3541 kali 10⁻⁵, yaitu 28.218 Hz. Ini untuk high pass filter. Kemudian untuk yang low nya sama yaitu 1/2 kali 3,14 kali 42.000 ohm kali 4,7 kali 10⁻⁹. Hasilnya adalah 1/1239 kali 10⁻⁻3, yaitu sama dengan 806 Hz. Jadi frekuensi cut off pada rangkaian ini adalah 806 sampai 28.218 Hz. Ini juga kita atur frekuensinya biar tahu puncak cut off-nya. Ini dia akan cut off. Kita atur-atur lagi. Ini adalah tugas besar dari saya
Dan itulah penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk resume sudah saya buat dan sudah saya submit di Schoology. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.